Halo teman-teman, saya Rian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara memonitor bukti potong dari pelanggan. Misalnya bukti potong PPh 23. Buat teman-teman yang mau mencoba mengerjakan contoh soalnya, saya siapkan link downloadnya di bagian deskripsi ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, misalkan di sini contohnya PT SMJ, ini transaksinya fiktif ya teman-teman. Misalkan ini PT-nya bergerak di bidang outsourcing ke penyediaan tenaga kerja kebersihan. Jadi di sini tarif hariannya misalnya 150.000 per orang per hari, dan manajemen fee-nya 5% dari total tagihan. Nah, biasanya sih kalau misalnya tenaga outsourcing ini objek pajak PPh 23-nya berdasarkan manajemen fee-nya ya teman-teman. Ini akun-akun yang terlibat, misalnya bank, piutang, PPh 23, tentang pajak pendapatan. Oke, kita langsung ke contoh soalnya aja teman-teman. Nah, di sini penyedia jasa kebersihan. Untuk soal pertama, kita diminta untuk membuat jurnal invoice berdasarkan rekapan yang detail billing ini ya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini kalau misalnya jurnal pendapatan ya akrobasis, biasanya sih piutang pada pendapatan, tentang PPN di kredit sama pendapatan jasa cleaning. Standarnya sih biasanya gini ya teman-teman. Ini karena ini udah saya rumusin, jadi ini udah otomatis. Nah, di sini nilai pendapatannya 630.000. Jadi udah ngambil angka ini. Kalau misalnya pendapatannya mau dipisah juga bisa sih. Jadi ini pendapatannya, di sini manajemen fee-nya. Jadi kita coba tambahin satu jurnal lagi aja teman-teman. Misalkan tambahin satu lagi, main fee. Oke. fee-nya oke. Ini pendapatannya kita pisahin. Oke, billingnya, jurnal billingnya udah jadi. Buat ngeceknya saya ke ini pendapatan manajemen fee per Januari udah sama, harusnya sih sama rekapannya di per Januari 967. Oke, sama ya teman-teman. Itu PPN nya, pengeluaran
2031. Oke, sama. Untuk total piutangnya 2234. Oke, untuk totalnya apakah sama? Ini harus sama ya, ini udah saya linkin. Total standing piutangnya 220. Ini harus sama ya. Ini karena dipisah tempat yang cleaning. Ini bagian dasar. Terus ini dari manajemen fee. Selisih di mana? Oh iya, salah blank. Saya harus ke sini. Ya berarti jurnal billingnya udah oke, teman-teman. Oke, terus kita lanjut ke jurnal penerimaan bank. Tapi sebelum lanjut ke jurnal penerimaan bank, kita bikin simulasi dulu ya teman-teman. Jadi si pelanggan itu bakal bayar berapa kalau dia motong PPh 23. Nah, di sini dari data ini diketahui ada 2 jenis tenan, ada 2 jenis pelanggan, yaitu tenan PT dan tenan orang pribadi. Jadi berperaturan salah satu yang boleh motong PPh itu adalah yang badan TMPKP, dan orang yang pribadi tidak berhak memotong PPh. Di sini kita bikin mapping dulu dari statusnya. BP 23 itu dari jasa manajemen 2%. Total tagihan dikurang PPh. Nah, di sini perkiraan yang harus dibayar pelanggan adalah segini. Terus kita lanjut ke soalnya. Yang pertama, Tanjidin Buset. Bayarnya 693. Oke, berarti ini sama. Soal selanjutnya, Bino Sudiro. Oke, di sini dia berarti dia kurang bayar ya teman-teman. Jadi yang orang pribadi itu tidak berhak memotong
PPH. Oke, kurang bayarnya 2%. Berarti ini si Benonya kurang bayar. Terus next, avatar. Sama Indo April. Dia ada 2 tagihan ya teman-teman. Oke, sama next, suka-suka 50%. Nih. Next, pilar api bagian Januari. Bagian Januari, billingnya di Februari. Oke, next. Oh, di sini kasusnya si pilar api ini sebenarnya dia berhak motong, tapi dia bayarnya full. Nah, kalau misalnya nemu case kayak gini, apa yang teman-teman lakuin? Terus next, pembayaran PPH, pembayaran PPN, terus terima putih potong dari Indo April untuk 2.400. Indo April seperti ini. Oke, terima putih potong. Terus suka-suka melunasi. Ups, tambah dong. Oke, terus pembayaran PPN Februari, terus terima potong dari suka-suka Februari sama Maret. Sering lewat. Suka-suka ini belum dimasukin. Tekan Februari. Sip. Terus 50 potong dari suka-suka. 47 berarti ini. Terus yang nilai ini cicilan pertama dari sini. Oke, terus sekarang kita lanjut ke jurnalnya. Jurnalnya tanggal 10 Februari. 10 Januari. Untuk jurnal penerimaannya biasanya piutang, bank pada piutang.
Terus Beno 15 Januari Beno. Sama nilainya terus 25 Januari Avatar. Nah, untuk jurnal yang ini yang pelanggan motong biasanya ada beberapa versi jurnal sih teman-teman. Yang versi pertama dulu 25 Januari. Ini versi pertama, masukin nilai banknya. Terus ngelunasin piutangnya pakai angka mati, kodenya nolling. Terus selisihnya langsung dicatat ke pajak dividen muka PPR 3, prepaid PPR 3. Oke, ini yang versi pertama. PPR 3-nya sebesar 100.200. Terus ada lagi yang versi kedua. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah sih, jadi tergantung seni penjurnalannya aja. Cuman untuk yang versi pertama kelemahannya yaitu di sini di balance sheet ini udah tercatat ada prepaid PPR 3, tapi masalahnya fisik bukti potongnya kita belum terima. Terus ada dua kemungkinan sih, tenannya motong tapi nggak dilaporin. Itu kelemahannya. Terus dengan versi kedua, saya lebih suka sama yang versi kedua sih, karena kita belum terima bukti potongnya, jadi kita belum terima fisik bukti potongnya, makanya tidak dicatat dulu. Terus yang kedua, kalau seandainya tenannya motong tapi nggak bisa nunjukin adanya bukti potong, kita bisa tagih lagi berupa duit ke si pelanggannya, anggapnya dia kurang bayar duit.
sebenarnya sama aja sih, cuman bedanya yaitu beda pengakuan prepaid 23 nya. Kalau yang cara pertama, prepaid PPh 23 nya dicatat saat saat pelanggan melakukan pembayaran. Kalau yang cara kedua, prepaid 23 nya dicatat ketika si pelanggan memberikan fisik bukti potong kepada kita. Kalau saya sih lebih prefer cara kedua. Terus next, PT Indo April. Nah, ini adalah fisik ya, yang kita terima, fisik bukti potong yang kita terima, dokumen bukti potong yang kita terima. Terus ini di balance sheet-nya, karena kita jurnalnya bersamaan dengan bukti potong dokumen yang kita terima, jadinya sehingga nilai di balance sheet untuk prepaid tax 23 nya sama dengan rekapan yang kita punya. Jadi itu kelebihannya kalau kita memakai cara penjurnalan yang kedua dibandingkan yang pertama. Kalau yang pertama itu kan langsung mengakui pada saat si pelanggannya bayar. Sementara yang cara kedua mengakui prepaid 23 pada saat fisik bukti potongnya diterima. Oke, terus dari sini kita dapat memonitor bahwa ada beberapa pelanggan yang belum bayar, yang belum terima bukti potongnya, sama pelanggan yang kurang bayar. Seperti ini. Jadi kalau misalnya dia belum ngasih bukti potong, kita mesti follow up terus, karena ini walaupun cuman secari kertas
Ini adalah duit teman-teman. Ini buat foto PP23 ini kita gunakan sebagai kredit pajak pada saat lapor PPh badan. Nanti kayak gini, si PT suka dia bayar dia bayar tagihan 2 kali, tapi dia cuma ngasihnya 1 buat dipotong. Ini satunya bisa ada 2 kemungkinan, bisa dia lupa ngasih, atau yang kedua dia lupa bayar ke kas negara. Nah loh. Terus untuk kasus yang bayar full untuk yang kasus Indo April Alfatar deh. Jadi dia kan bayarnya full. Kalau misalnya pelanggannya bayar full, ada 2 pilihan sih teman-teman. Pilihan yang pertama, minta pelanggannya bayarin ke kas negara, terus nanti buat dipotongnya diganti. Tapi itu ribet sih. Terus cara yang kedua, ya diemin aja. Salah si pelanggan ini, kenapa dia nggak motong? Oke, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih udah nonton. See you the next video. Nggak tahu uploadnya kapan.